Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terhormat Ibu Yuliani Dede selaku dosen pengampu mata kuliah hari ini dan rekan-rekan kelas B semua yang hadir pada room Zoom hari ini. Sebelumnya kami dari kelompok 3 memiliki judul yang kami angkat yaitu mengenai teknik evaluasi pembelajaran masyarakat di SAI Homeschooling. Next. Nah, sebelumnya perkenalkan kami kelompok 3 ini yang beranggotakan 5 orang yang dimana terdiri dari Dilva Alivia Hazar, Septiani Putri, Haris Rasad Adrian, Mutiara Syifa, dan Putri Nur Fauzia. Mungkin untuk lebih mengefektifkan waktu ya rekan-rekan semua, untuk pemateri pertama saya persilakan untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan memaparkan mengenai pengertian dari teknik evaluasi sendiri. Sebagaimana dikemukakan, menurut Gerlach dan Eli dalam bukunya B. Uno Hamzah 2008 mengatakan bahwa teknik merupakan jalan, alat atau media yang digunakan oleh guru untuk mengarahkan kegiatan peserta didik ke arah tujuan yang ingin dicapainya. Nah, sedangkan menurut Sudiono tahun 1998, evaluasi ini merupakan kegiatan atau proses untuk mengukur atau menilai sejauh mana tujuan yang sudah ditetapkan ini dapat dilaksanakan. Jadi teknik evaluasi merupakan cara yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi hasil dari sebuah program atau sebuah pembelajaran. Nah, dalam teknik evaluasi ini juga tidak dapat terlepas dari evaluasi itu sendiri. Di slide selanjutnya. Di slide selanjutnya ini ada manfaat dari teknik evaluasi. Manfaat dari teknik evaluasi ini juga tidak hanya didapatkan oleh pendidik maupun peserta didik. Nah, secara umumnya manfaat yang dapat diambil dari kegiatan evaluasi pelajaran ini yaitu yang pertama, memahami sesuatu atau entire behavior, motivasi, sarana prasarana, dan kondisi peserta didik dan dosen. Yang kedua yaitu sebagai pembuat keputusan atau kelanjutan dari program itu sendiri dan sebagai cara juga dalam penanganan masalah. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas PBM. Apa sih seperti komponen-komponen yang terdapat dalam PBM itu sendiri sebagaimana dikemukakan dalam Idrus tahun 2019. Nah, adapun manfaat dari teknik evaluasi ini bagi peserta didik yaitu untuk mengetahui tingkat dan pencapaian tujuan atau tidaknya suatu pembelajaran. Adapun manfaat bagi guru yaitu untuk mendeteksi peserta didik yang sudah atau belum menguasai evaluasi itu dilakukan untuk melihat sejauh mana pengetahuan dari peserta didik itu dapat diterapkan. Yang kedua yaitu ketetapan materi yang diberikan dan ruang lingkup dari pembelajaran itu dapat dilihat. Yang ada bagi guru dalam pembelajaran. Selanjutnya adapun manfaat dari teknik ini bagi sekolah yaitu yang pertama hasil dari belajar ini sebagai cerminan dari sekolah sebagaimana yang ketiga pemenuhan sebagai manfaat ini dijelaskan dalam Idrus 2019. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan pada moderator. Mungkin bisa dilanjutkan ke materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik evaluasi.
Nah, teknik evaluasi ini terdiri dari dua, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Yang pertama ada teknik tes. Menurut Idrus 2019, tes merupakan sejumlah pertanyaan yang memiliki jawaban yang benar atau salah. Tes diartikan juga sebagai sejumlah pertanyaan yang membutuhkan akan mengukur seseorang atau mengungkap aspek tertentu dari orang yang dikenai tes. Dalam tes tersebut digunakan oleh pendidik untuk menilai kemampuan maupun perilaku pendidik. Baik, diulang lagi ya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik evaluasi. Nah, teknik evaluasi ini terdiri dari dua, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Yang pertama, teknik tes. Menurut Idrus 2019, tes merupakan sejumlah pertanyaan yang memiliki jawaban yang benar atau salah. Tes diartikan juga sebagai sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban atau sejumlah pernyataan yang harus diberikan tanggapan dengan tujuan mengukur tingkat kemampuan seseorang atau mengungkap aspek tertentu dari orang yang dikenai tes. Dalam tes tersebut digunakan oleh pendidik untuk menilai kemampuan maupun perilaku peserta didik berdasarkan data yang diperoleh menurut Salahuddin 2020. Slide selanjutnya. Nah, yang kedua ada teknik non-tes. Dalam Salahuddin 2020, para ahli berpendapat bahwa untuk mengadakan evaluasi hasil belajar, diperlukan teknik non-tes karena hasil yang akan beraneka ragam, dapat berupa pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang tidak dapat dilihat hanya melalui tes. Adapun perubahan sikap dan pertumbuhan peserta didik dalam psikologi hanya dapat diukur dengan teknik non-tes. Misalnya observasi, wawancara, skala sikap, angket, checklist, dan rating scale. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Oke, baik, sebelumnya ada suaranya. Ada, Riz. Oke, baik, dilanjut masuk ke pembahasan. Jadi di pembahasan kita kali ini merupakan pembahasan dari Sayom Schooling. Sayom Schooling ini merupakan schooling yang berbasis komunitas pesantren. Memiliki konsep rumahnya itu seperti kobong atau asrama. Jadi di Sayom Schooling ini punya teknik evaluasi yang digunakan tidak jauh beda dengan sekolah formal pada umumnya. Seperti tes ujian, pengisian angkat evaluasi guru-guru atau pengasuh. Pada Sayom Schooling memiliki teknik evaluasi kesadaran, yaitu teknik yang selama 1 semester warga belajar tidak dalam pengawasan. Dapat dicontohkan seperti mau sekolah ataupun tidak, itu terserah mereka sesuai dengan kesadarannya masing-masing. Dan para pengajar tidak mengingatkan, menyuruh, dan memaksa. Selanjutnya warga belajar yang tidak sekolah akan dicatat sebagai bahan evaluasi. Lalu contoh lainnya juga pada saat pelaksanaan sholat. Mereka tidak akan dipaksa untuk sholat ke masjid, tetapi sesuai dengan kesadarannya masing-masing. Jadi, para tutor itu tidak akan mengingatkan seperti biasanya. Jadi, menurut mereka, dengan teknik ini akan menumbuhkan kemandirian kepada warga belajarnya. Pada Sayom Schooling ini tidak hanya belajar tentang pendidikan, tetapi juga ada ekstrakurikuler untuk mewadahi minat dan bakat para keluarga belajar. Ekstrakurikuler yang terdapat pada Sayom Schooling ini yaitu futsal, renang, dan Sayom Schooling memiliki keterampilan lainnya yaitu berkebun atau hidroponik dan pemrograman coding. Pada ekstrakurikulernya pun
Pada ekstrakurikulernya pun tidak hanya sekedar berlatih, tapi dilakukan juga tahap evaluasi dengan cara mendasarkan anak sesuai dengan bakatnya untuk mengetahui sejauh mana bakat yang dimiliki pada setiap anak. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik, terima kasih. Saya di sini akan melanjutkan pada pengaplikasian teknik evaluasi pada saat homeschooling memiliki manfaat diantaranya para tutor jadi mengetahui kemampuan setiap warga belajarnya, yang dimana hal ini tentunya dapat membantu tutor untuk semakin memahami warga belajar. Selain itu, dengan teknik evaluasi yang diterapkan pada saat homeschooling, untuk para warga belajar, yaitu warga belajar menjadi mengetahui kemampuan dan bidang apa yang paling mereka kuasai juga. Dan juga mereka akan mengetahui sejauh mana kompetensi yang sudah ia capai. Secara lebih luas, evaluasi akan memberi manfaat bagi warga belajar, guru, dan yang berkaitan dengan pembelajaran. Pada warga belajar, mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yaitu untuk memuaskan atau tidak memuaskan. Bagi guru yaitu yang pertama mendeteksi peserta didik yang telah dan belum menguasai tujuan seperti melanjutkan remedial atau pengayaan. Lalu ketepatan materi yang diberikan seperti jenis, lingkup, dan tingkat kesulitan. Dan juga ada ketepatan metode yang digunakan. Bagi sekolah, yaitu hasil belajar cermin kualitas sekolah, membuat program sekolah, pemenuhan standar, dan dengan demikian dapatlah dipahami bahwa evaluasi sangat bermanfaat dan sebagai syarat mutlak untuk perbaikan, agar mempunyai makna yang signifikan bagi semua pihak. Saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini kami akan menunjukkan beberapa bentuk evaluasi science schooling, face question, dan juga angket and policy. Di sini ada, muncul nggak teman-teman? Di sini ada evaluasi bulanan Murabiah dan Murabiah yang terdapat seperti kendala yang dihadapi selama sebulan ke belakang, kondisi secara umum Murabiah sebulan ke belakang, dan juga usaha masukan. Kemudian di satunya lagi ada berikut nama-nama orang tua, nama-nama anandanya, dan juga memiliki pilihan untuk memilih pelayanan yang diberikan oleh murabi untuk anaknya. Dan untuk selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikut. Baik, selanjutnya di sini ada laporan hasil visitasi dengan Imam Fauzi asrama yang keempat, yaitu fasilitas asrama dan kamar mandi dengan kendala 3 lampu mati, dispenser yang kabelnya rusak, setrika, meja kecil kekurangan, gorden juga kekurangan. Lalu yang kedua di sini ada kegiatan hari-hari atau jadwal hidup. Tidak mau jadi pengisi di muhadoroh, getter akbar tidak pakai seragam, penambahan waktu online, lalu jika belajar siang suka suntuk atau bosan. 4 minggu sekali keluar pondok, dan juga yang ketiga ada tentang murobiah atau kanena. Baik, sering ke asrama dan juga suka bercerita. Yang keempat atau yang terakhir yaitu dapur dan permakanan dengan kendala kurang sayur atau bosan dengan sayur. Kalau malam food court jualan lauk dan yang lain sebagainya. Terima kasih, saya lanjutkan.
Baik, di sini kepada slide selanjutnya ini, sebelumnya kan udah dijelasin rekan-rekan semua bahwa evaluasi yang sebelumnya dijelasin bahwa merupakan evaluasi dari lembaga homeschooling itu sendiri yang dimana homeschooling itu kan berbentuk asrama, jadi ada dapur dan lain-lain. Nah, pada slide selanjutnya ini yang dimana adalah hasil evaluasian dari warga belajar ini sendiri yang berupa laporan hasil belajar semester ganjil yang sekolah Al-Quran bahasa informatika dari SAI homeschooling, yang dimana salah satu contoh yang diberikan dari SAI homeschooling ini, dimana salah satu contohnya adalah dari santri Abdurrahman Irfan, yang dimana periode semester ganjil, yang dimana dapat kita perhatikan di sini bahwa terdapat dari mata pelajarannya itu kan mata pelajaran English, lalu ada level English vocabulary, English grammar, English speaking-nya. Nah, di sini ada galaksi. Terus ada nilai juga, nilai yang dimana dari mata pelajarannya ini nilai terjemah. Nah, nilai terjemah dari warga belajar Abdurrahman Irfan ini kan terdapat 85, baru dari mata pelajaran sebuah sistemnya ini ada 85, dan juga ada dari nilai komputer dan praktik ibadahnya ini yang dimana masing-masing dari pembelajaran ini memiliki nilai. Nah, oleh sebab itulah dari evaluasi yang ditetapkan dari SAI homeschooling ini menghasilkan sebuah laporan. Nah, laporannya ini berbentuk seperti ini yang dipaparkan dari share screen ini. Mungkin next pada slide selanjutnya. Nah, tiap materi telah disampaikan oleh masing-masing anggota dari kelompok 3 ini. Mungkin di sini saya selaku moderator langsung kepada kesimpulan, yang dimana kesimpulan dari materi judul kami dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan sebuah kegiatan dalam mengukur ataupun menilai sejauh mana sebuah program ataupun pembelajaran. Dalam evaluasi ini terdapat sebuah teknik yang dapat dilakukan dalam evaluasi. Teknik evaluasi ini memuat proses yang digunakan untuk menghasilkan sebuah data atau informasi untuk sebuah evaluasi baik dalam sebuah program ataupun pembelajaran. Nah, kelompok kami ini mengambil SAI homeschooling, yang dimana SAI homeschooling ini merupakan sebuah program pendidikan non formal yang sistem pembelajarannya bersifat semi pesantren. SAI homeschooling ini memiliki teknik evaluasi yang ditetapkan baik untuk tutor dan warga belajar. Nah, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi kepada rekan-rekan kelas B. Saya persilahkan jika ingin ada yang ditanyakan. Saya membuat 2 penanya untuk diskusi kali ini. Rekan-rekan kelas B, jika ada yang ingin bertanya bisa raise hand ataupun langsung on mic saja dengan menyebutkan nama beserta NPM-nya dan memaparkan pertanyaannya. Terima kasih. Baik, sudah ada 2 penanya. Langsung saja ya, saya persilakan. Yang pertama, di sini ada yang raise hand dari Aini Zulfa Alawiyah. Untuk Aini, boleh memaparkan pertanyaannya? Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Mohon maaf tidak bisa on cam dikarenakan jaringan tidak stabil. Nah, saya Aini Zulfa Alawiyah dengan NPM 2021-03048 izin bertanya. Manfaat teknik evaluasi bagi peserta didik yaitu untuk memuaskan atau tidak memuaskan. Sedangkan bagi guru yaitu mendeteksi peserta didik yang telah dan belum menguasai tujuan seperti melanjutkan remedial atau pengayaan. Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui SAI homeschooling dalam teknik evaluasi kesadaran yang digunakan? Sedangkan teknik tersebut bergantung pada kesadaran. Apakah teknik tersebut dianggap efektif? Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Aini atas pertanyaannya. Mungkin Saudari Aini di sini menanyakan spesifiknya secara langsung dari hasil observasi kami, dari kelompok kami. Mungkin di sini karena ini kami melakukan observasi secara langsung, rekan-rekan dari kelompok 3 dapat menjawab dimulai dari Saudari Haris dapat memaparkan
mengenai dari pertanyaan Aini sesuai dengan observasi yang kemarin dilakukan. Oke, baik. Sebelumnya mohon maaf izin off cam karena terkendala jaringan. Jadi dari pertanyaan ini, menurut hasil observasi kemarin dari kami kelompok 3, homeschooling ini berhasil menggunakan teknik evaluasi kesadaran dengan hasil sadar siswa tentang tidak perlu disuruh langsung jalan. Jadi contohnya seperti sholat 5 waktu. Pada sholat 5 waktu itu juga begitu azan, para siswa langsung bergegas menuju masjid untuk sholat. Mengapa ini bisa dibilang efektif? Karena menurut mereka dengan melakukan teknik evaluasi kesadaran berarti membiasakan mereka melakukan kewajiban-kewajiban yang harus mereka lakukan tanpa perlu diperintah. Mungkin dari rekan-rekan kelompok 3 ada yang mau menambahkan? Haris, suaranya putus-putus, mungkin bisa diulang. Oke, baik. Mohon maaf sebelumnya. Jadi menurut hasil observasi kelompok kami yang kemarin, homeschooling berhasil menggunakan teknik evaluasi kesadaran dengan hasil sadar siswa tentang tidak perlu disuruh langsung berjalan. Seperti contohnya sholat 5 waktu, begitu azan, para siswa langsung bergegas menuju masjid untuk sholat. Mengapa ini bisa dibilang efektif? Karena menurut mereka, dengan menerapkan teknik evaluasi kesadaran, berarti membiasakan mereka untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang harus mereka lakukan tanpa perlu diperintah. Saya serahkan kepada rekan-rekan untuk jika ada yang ingin menambahkan rekan kelompok 3. Silakan. Izin menambahkan. Baik, Saudari Mutiara langsung saja. Baik, jadi teknik kesadaran ini dianggap efektif karena dapat menumbuhkan jiwa kemandirian dari tiap warga belajar dan dapat mengetahui mana saja warga belajar yang harus masih dalam bimbingan yang maksimal. Sedangkan untuk warga belajar yang dianggap sudah mandiri dan sadar akan kebutuhannya masing-masing, tentu akan menjadi poin plus tersendiri. Mungkin begitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Saudari Haris dan Saudari Mutiara. Mungkin di sini juga ingin menambahkan sedikit ya dari hasil observasi kami kemarin. Nah, dari sini juga dengan adanya teknik evaluasi ini dapat mengetahui gitu loh pemahaman dari siswanya sendiri dan tutor sendiri, jadi mengetahui sampai mana siswa warga belajar ini memiliki kesadaran sendiri untuk melakukan tugas-tugasnya. Apalagi kan dalam saya homeschooling ini banyak tugas-tugasnya ini sebagai tugas-tugas keseharian yang wajib dilakukan oleh umat beragama Muslim. Nah, dari sini teknik ini dapat memunculkan apakah warga belajar ini telah memiliki kesadaran dari tinggal di asrama ini dengan mengikuti homeschooling ini. Seperti itu. Mungkin Saudari Aini, jawaban dari kelompok 3 apakah dapat dipahami? Dapat dipahami, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Mungkin di sini selanjutnya ada Saudari Rafli Alfiansyah yang sedang raise hand. Saya persilahkan untuk memaparkan jawabannya. Pertanyaan. Rafli Alfiansyah, saya persilahkan untuk memaparkan pertanyaan. Oke. Terima kasih sebelumnya untuk moderator atas kesempatannya. Mungkin yang jadi pertanyaan aku sebelumnya, aku Muhammad Rafli Alfiansyah dengan NPM 21 03073 izin bertanya. Di sini kan tadi sudah dipaparkan gitu apa saja tentang evaluasi atau teknik evaluasi pada saya homeschooling ini. Bagaimana sih keterkaitan antara pengukuran, penilaian, dan tes dalam konteks evaluasi pembelajaran yang sudah dijelaskan pada saya homeschooling ini? Terima kasih, mungkin itu pertanyaannya. Kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Rafli Alfiansyah atas pertanyaannya. Karena ini menyangkut materi, mungkin terima kasih atas konfirmasinya.
Mungkin kami dari kelompok 3 izin mendiskusikannya terlebih dahulu sekitar 2 menit untuk langsung dapat memaparkan jawabannya. Saya harap Raffi Lafiansyah dapat menunggu dan untuk rekan-rekan kelompok 3 dapat mendiskusikan jawaban dari pertanyaan saudari Lafri mulai dari sambil menunggu kelompok 3 untuk mendiskusikan pertanyaannya. Untuk jawaban, apakah dari rekan-rekan kelas B memiliki tambahan ataupun tambahan-tambahan materi mengenai pengetahuan mengenai homeschooling, teknik evaluasi ini? Apakah ada yang memiliki pengalaman mengenai teknik evaluasi dari berbagai homeschooling lain ataupun memiliki sanggahan ataupun tambahan untuk kelompok kami? Saya persilahkan. Izin menjawab moderator atas pertanyaan dari LP. Baik, mungkin langsung saja ya, karena saudari Dilpa telah mendapatkan jawabannya dan kelompok 3 telah melakukan diskusi, langsung saja saudari Dilpa untuk memaparkan jawabannya untuk pertanyaan. Oke, terima kasih. Mungkin sebagaimana juga sudah kami lakukan observasi gitu ya mengenai evaluasi dari SAI homeschooling ini. Adapun evaluasi yang dapat dilakukannya yaitu melalui tes ujian, angket evaluasi yang diisi oleh guru, lalu peningkatan kesadaran dan pencobaan dalam satu semester ini tidak ada pengawasan dalam pembelajaran. Sebagaimana tadi juga sudah dipaparkan oleh Mutiara dan Haris gitu mengenai hal tersebut. Adanya pengukuran ini berupa pengukuran yang bersifat kuantitatif atau angka, yaitu melalui tes dan tes ujian yang dilakukan pada SAI homeschooling di akhir pembelajaran, sebagaimana biasanya sekolah pada umumnya melaksanakan ujian tulis gitu. Adapun evaluasi dan penilaian ini lebih bersifat kualitatif atau bersifat langsung gitu, atau tidak berbentuk angka. Nah, untuk ini pada pelaksanaannya terbagi menjadi dua, yaitu konteks internal dan juga konteks eksternal. Nah, mengenai penilaian ini yang bersifat internal yaitu para guru mengisi kuesioner pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik untuk satu semester gitu. Yang kedua yaitu mengenai pelaksanaan evaluasi dalam konteks yang lebih luas ini, seperti adanya wawancara mengenai pengalaman maupun pengamatan dari satu semester itu, dilihat dari kesadaran dan juga kemandirian yang telah dilakukan oleh peserta didik dalam satu semesternya. Tes dan pengukuran ini untuk melihat suatu proses dan hasil yang di periode atau semester dalam pelaksanaan pembelajarannya, sehingga peserta didik dapat melihat proses dan hasil dari peserta didik itu sendiri, tidak hanya dilihat dari hasilnya saja maupun tidak dapat dilihat melalui prosesnya saja, tetapi melalui keduanya gitu. Oke ya. Baik, terima kasih saudari Dilpa atas jawabannya. Mungkin di sini saya menambahkan sedikit sebelum ditambahkan lagi oleh saudari Putri. Nah, tentunya terdapat ya Alfian keterkaitan antara yang telah Alfian tanyakan mengenai dari hasil homeschooling ini, yang dimana tadi juga telah saya jelaskan bahwa tentunya
dengan adanya keterkaitan itu dapat mengeluarkan sebuah hasil. Hasilnya itu tadi dapat berupa hasil laporan, baik dari laporan untuk lembaga dan untuk warga belajarnya sendiri, yang dimana laporan itu kan untuk mengetahui kemampuan warga belajar dan mengetahui kemampuan dari lembaga itu sendiri. Nah, lembaga ini sudah sampai tahap mana dan apakah terdapat kendala-kendala dalam lembaga tersebut, apakah mendapat keresahan ataupun ketidakenakan dalam menjalankan lembaga tersebut. Baik, mungkin langsung saja kepada Putri Nur Fauzia untuk menambahkan jawabannya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menambahkan sedikit dari pertanyaan Alfian dan jawaban-jawaban dari teman-teman yang sudah menjawab, yaitu keterkaitan antara tes pengukuran penilaian dalam evaluasi. Siswa dapat diukur kemampuannya melalui tes yang sesuai dengan jenjang atau tingkat kemampuan serta perkembangan dari proses pembelajaran yang telah dialami siswa tersebut. Setelah kemampuan siswa diukur dan dinilai, mereka juga dapat dievaluasi berdasarkan data-data dari pengukuran dan penilaian tersebut. Penilaian juga dapat dilakukan baik secara formal maupun secara informal, dan semua tes juga yaitu penilaian formal, tetapi tidak semua penilaian formal merupakan tes. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri atas jawabannya. Bagaimana Saudara Alfian, apakah jawabannya dapat diterima dan dapat menjawab dari pertanyaannya? Baik, cukup. Terima kasih kepada moderator dan juga teman-teman kelompok 5 atas jawabannya. Baik, terima kasih Saudari Alfian atas konfirmasinya. Mungkin rekan-rekan semua, karena waktunya 1 menit lagi, karena Zoom-nya tidak premium, mungkin dapat dicukupkan sampai sini. Maaf apabila terdapat banyak kendala dari kelompok 3 sendiri dalam memulai presentasi ini, ataupun terdapat kekurangan mengenai materi-materi yang kami sampaikan. Sebelumnya terima kasih atas partisipasi dari rekan-rekan